Halo teman-teman komunitas Forex NFC dimanapun teman-teman berada, welcome back ya di channel YouTube kita NFC Forex TV. Dan teman-teman di video kali ini saya pengen ngasih satu value yang mungkin akan sangat berharga buat teman-teman semua kalau Anda sudah pernah ngikutin kita cukup lama. Ini adalah sesuatu yang bikin saya merasa punya moral obligation untuk cerita ke teman-teman semua ya. Karena kalau teman-teman udah ngikutin kita selama bertahun-tahun misalnya gitu ya, kita udah punya banyak banget video di YouTube ini, atau mungkin juga teman-teman barusan tahu komunitas Forex NFC ya teman-teman di YouTube NFC Forex TV ini, bisa jadi teman-teman juga seorang traders yang nantinya punya potensi tersesat ya. Wah, makanya Anda perlu tonton sampai selesai, oke? Jadi gini teman-teman, berbeda dengan banyak komunitas atau banyak mentor di luar sana gitu ya. Di komunitas Forex NFC kita ngomongin tentang risk reward, kita ngomongin tentang money management yang baik. Kita memandang psikologi trading sebagai sesuatu yang paling tinggi kepentingannya di atas semua teknikalnya gitu. Sehingga banyak orang akhirnya justru belakangan ini saya dapetin malah terlalu konservatif. Waduh ya. Konservatif itu baik teman-teman, tetapi ketika orang-orang mulai datang ke kita gitu ya, ke mentor-mentor NFC, ke saya gitu ya, nanya pribadi melalui DM Instagram saya, dia nanya, "Mas, bisa nggak saya punya satu transaksi yang betul-betul bisa jadi superstar entry?" Wah, trade of the year katanya gitu kan, dimana probabilitasnya tinggi banget gitu ya, bisa punya peluang yang sangat jauh untuk TP-nya gitu, sehingga pips-nya akan sangat-sangat banyak, dan sangat hampir tidak mungkin SL. Wah, hampir nggak bisa loss gitu. Ada nggak tanda-tanda kita mengetahui sebuah trading plan itu mungkin loss sehingga kita jangan entry di sana? Atau ada nggak tanda-tanda kita punya trading plan yang pasti profit sehingga kita bisa gedein lotnya di sana? Waduh teman-teman ya, ini hati-hati banget ya. Nanti saya akan kasih lihat chart ya di tengah-tengah kita ngobrol supaya teman-teman bisa ngelihat sebetulnya ekspektasinya aja sebenarnya yang perlu di-manage ya. Karena kalau teman-teman hanya ngejar trade of the year, teman-teman akan sangat besar kemungkinan teman-teman kelewat sama banyak peluang yang sebetulnya bisa Anda hasilkan lebih banyak dari profit trading gitu ya. Nah, gini teman-teman, banyak banget sebenarnya trader itu cuman ngejar gimana caranya saya cuan gede gitu, gimana caranya kita benar-benar bisa dapetin profit maksimal gitu. Dan saya merasa ini dosa masa lalu saya kayaknya ya. Kita banyak banget sharing ke teman-teman semua dari sejak komunitas ini berdiri tentang RR kan gitu ya. Yes, RR penting sekali teman-teman. Cuman kalau teman-teman hanya mau bener-bener nyari yang 1:10, 1:20 risk reward gitu ya, itu sangat jarang terjadi gitu. Yes betul gitu ya, saya pernah bilang di sebuah webinar mungkin di masa lalu kita belajar dari Sam Seidan gitu kan, salah satu penemu dan pemegang paten supply and demand, dan di sana dia trading dengan cara, risk reward-nya 1:10, 1:20 gitu ya. Benar adanya seperti itu dan saya juga tidak menyangkal bahwa itu baik gitu ya. Teman-teman bisa salah berkali-kali, TP sekali, teman-teman langsung dapetin profit yang banyak ya, yang bisa nutupin semua SL-nya, kan gitu harapan kita. Tapi, ini tapi nih ya teman-teman, Anda juga perlu luruskan gitu, bahwa ini berasal dari banyak transaksi. Anda nggak bisa cuman, "Mas saya maunya yang 1:20 aja," gitu, supaya lebih cepat akunnya bertumbuh gitu. Jadi teman-teman perlu manage ekspektasi. Teman-teman nggak bisa tetap menginginkan gimana caranya dengan segera modal saya yang $100 itu jadi $10.000. Wah, itu nggak bisa gitu ya. Pengennya kan gitu ya kan. Gimana Mas caranya merubah $100 jadi $10.000 segera gitu ya. Jadi gini teman-teman, trade of the year itu ya, di mana dia sangat tinggi probabilitasnya, di mana dia bener-bener bagus banget, ini saya sangat suka dan sangat jarang terjadi, kalau ini ada, ambil. Tapi kan Anda jadi susah nyarinya kan gitu ya. Nah, teman-teman tuh perlu luruskan gitu. Beberapa orang akhirnya nanya ke saya gitu, "Mas, gimana caranya dapet trade of the year? Gimana caranya dapetin transaksi yang sangat baik yang terjadi mungkin sangat jarang, disebut sebagai transaksi terbaik sepanjang tahun." Wah, teman-teman perlu tahu ya bahwa trade of the year itu ya kita luruskan dulu nih ya, trade of the year itu cuman kejadian setahun sekali, ya kan? Ya dong, terjadinya cuma setahun sekali dan kita tidak pernah tahu kapan itu muncul.
Kalau teman-teman hanya mengambil superstar entry gitu ya, ini banyak teman-teman. Saya ada cerita waktu saya masih belajar di online trading academy gitu ya, di trading academy kita itu di tongkrongan istirahat gitu ya kan kalau kita di akademi itu kita belajar dari pagi, siang gitu ya, terus istirahat makan siang, terus kita nongkrong gitu kan. Nah di tongkrongan itu mereka tuh cerita, "Wah nanti kita cari yang ininya, yang ada ininya, yang ada ininya, wah baru di entry," gitu. Banyak banget filternya dan syaratnya untuk sebuah transaksi jadi sebuah trading plan yang valid ya, trading plan tuh, trading plan yang valid ya. Jadi, banyak banget syaratnya. Ketika saya ngobrol seperti itu, saya tahu bahwa, aduh, pasti mereka sangat jarang entry-nya. Aduh, kayaknya akunnya nggak bertumbuh deh. Alah, udahlah, gitu. Ya, teman-teman tahu bahwa itu disebut sebagai trade of the year karena kejadiannya kan setahun sekali ya kan. Dan kalau teman-teman terjadinya cuma setahun sekali dan tidak tahu kapan, teman-teman juga bahkan mungkin nggak tahu gimana bentuknya gitu, teman-teman hanya akan membuang waktu sia-sia. Dan selama Anda nunggu, teman-teman melewati banyak banget setup-setup yang bagus, yang solid, yang valid gitu, yang sebetulnya justru malah sering kali muncul gitu. Yang returnnya realistis, let's say 1:2, 1:3 gitu ya. Dan bisa diulang berkali-kali sehingga akun Anda bertumbuh dengan sehat, itu kelewat semua gitu. Kebayang ya? Kalau itu terjadi teman-teman, ya, Anda akan sangat sedikit transaksi dan tetap bisa SL. Ini penting ya teman-teman ya. Trade of the year atau sebuah area yang kita sebut sebagai superstar gitu ya. Kalau kita scoring tuh skornya tinggi banget gitu, itu tetap bisa SL gitu. Jadi trading itu bukan cuman soal gimana caranya kita profit gede setiap kali kita transaksi, tapi profit dengan baik dari waktu ke waktu. Gitu teman-teman. Bisa dibayangin ya. Nah, ada satu hal yang pengen saya share sama teman-teman semua ini ya. Saya coba share screen dulu mungkin ya sama teman-teman. Di sini saya buka dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di layar saya sekarang ini adalah salah satu MT4 yang saya jalankan gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat gitu, saya entry di setiap EMA. Teman-teman mungkin udah sering tahu lah ya, teman-teman kemarin juga di webinar kita sempat bahas ya. Kalau teman-teman ikutan kemarin kita ngomongin tentang bagaimana cara saya menilai tren secara profesional ya. Bagaimana saya mengambil probabilitas yang lebih tinggi di area-area buy atau sell yang saya suka gitu. Bagaimana saya menjelaskan exponential moving average itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan trading saya gitu. Dan bagaimana saya memilih yang mana EMA atau EMA yang saya entry gitu. Ya kalau teman-teman belum tonton atau belum ikutan atau nggak sempat ikutan kemarin, teman-teman minta aja rekamannya sama teman-teman konsultan edukasi ya. Di kolom deskripsi kita di YouTube ini ada, teman-teman buka aja di kolom deskripsi itu nanti cari yang garis miring EC, itu education consultant kita. Teman-teman ngobrol aja sama mereka, "Mas, minta dong rekaman yang Mas Fadli webinar tentang 4 EMA." Ah, gampangannya gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, teman-teman, ini adalah cara saya trading ya. Ini adalah 4 EMA. Contohnya ini adalah eh currency pair XAUUSD dan saya entry di 4 EMA teman-temannya di EMA 20, 50, 100 dan 200. Nah, bedanya saya menggunakan tool exponential scalper di sini dia akan membantu saya untuk ngikutin dan saya tertarik untuk transaksi di sekitar EMA 100 nih kalau teman-teman lihat saya deketin kursornya moving average 100 gitu ya, value-nya 3327.02. Kalaupun harga mendekati EMA 200, EMA 100, saya mau sell di sana karena dia confirm downtrend, bagus trennya, jarak antar EMA-nya bagus gitu ya. Dan kalau dia dekat dengan EMA 100, saya mau sell. Problemnya adalah saya tidak tahu dia kapan mendekatnya kan gitu ya, bisa nanti sore, bisa 3 hari lagi, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau harga ke sana saya mau sell, that's it. Makanya kita pasang pending order ya. Caranya gimana? Udah saya jelasin di webinar kemarin tuh ya. Bedanya kalau teman-teman menggunakan tools exponential scalper ini, teman-teman akan bisa punya asisten yang nongkrongin EMA-nya gerak kemanapun.
Kalau kita pakai cara manual, teman-teman perlu pasang pending order dan moving average itu moving, namanya juga moving average kan gitu ya. Dia moving sehingga setiap jam, setiap 15 menit sekali, teman-teman perlu pantau tergantung time frame berapa yang teman-teman gunakan. Kalau di sini saya menggunakan time frame M15 berarti 15 menit sekali, kita harus adjust pending ordernya. Gitu. Teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada entry, ada invisible cut loss dan ada invisible take profit. Saya punya entry di sana. Kalau lewat dari EMA 100 dia break candle, saya mau cut loss which is risk-nya kecil banget dan saya mau take profit di bawah. Kalau misalnya sell saya bekerja dengan baik dan mendapatkan target profit. Teman-teman bisa lihat tuh potential risk rewardnya bagus banget kan ya, resikonya kecil banget tapi TP-nya lebar. Take profitnya lebar kan gitu. Nah, ini adalah cara saya trading dan bedanya kalau dengan exponential scalper tadi, dia akan ngikutin kemanapun EMA-nya bergerak. EMA-nya naik, dia naik, EMA-nya turun, dia turun. Makanya tools ini ditaruh di VPS, di Virtual Private Server. Sehingga dia bisa nongkrongin chart kapanpun dia nyentuh, dia entry sendiri otomatis. Kalau dia break candle-nya, dia cut loss otomatis. Dia menggunakan cut loss ya. Ada SL-nya untuk melindungi aja dari news, tapi dia akan cut loss kecil-kecil. Kalau salah arah, lebih aman jadinya. Tapi dia akan punya target profit yang cukup oke. Jadi on the long run, teman-teman punya banyak transaksi, teman-teman akan selalu bisa making money. Kalau loss kecil, kalau profit gede. Gitu ya. Itu tentang tools ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan exponential scalper ini juga untuk banyak hal yang teman-teman bisa ambil sebagai sebuah kesimpulan mungkin ya, sebagai sebuah panduan cara Anda trading itu gimana gitu. Itu tadi sekilas tentang cara saya ngelihat chart ya. Nah, detailnya sekali lagi teman-teman saya pengen sampaikan ke teman-teman semua, Anda bisa transaksi dengan menggunakan tools exponential scalper, tapi saran saya teman-teman tonton dulu cara pakainya. Teman-teman lihat dulu seberapa teman-teman akan terbantu dengan tools ini yang juga di webinar kemarin saya udah sempat bahas tuh ya. Jadi ngobrol aja teman-teman sama konsultan edukasi, minta rekamannya dan teman-teman bisa nanti ngobrol sama mereka untuk potensi-potensi apa gitu. Karena ini cukup berbeda ya teman-teman. Anda perlu mendefine apa ya bahasa manusianya, perlu menemukan atau menentukan dengan jelas gaya trading Anda. Karena ini sangat spesifik teman-teman. Ini hanya diciptakan untuk seorang scalper. Beda banget. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau aduh nggak apa ya, no entry no party, wah rasanya gitu mungkin ya. Jadi teman-teman ngerasa ini kok ya nggak ada transaksi, ini kehilangan jati diri sebagai seorang trader sini kemana ya gitu ya. Kalau kalau saya ngeliat handphone saya teman-teman ini selalu ada transaksi setiap hari gitu ya. Faktanya mungkin saat ini lagi ada running transaction gitu. Nih lagi ada beberapa transaksi saya berjalan teman-teman. Dan transaksi-transaksi ini adalah transaksi-transaksi yang sesuai dengan cara saya trading. Saya suka ada transaksi setiap hari. Bedanya saya nggak punya banyak waktu untuk maintain, saya menggunakan tools exponential scalper untuk bantuin saya pantau. Kapan dia cut loss dia tahu. Kapan dia cut profit atau take profit dia tahu. Gitu. Rules-nya udah saya tentukan di awal, dia yang kerja selanjutnya. Jadi itu semi otomatis ya, bukan EA. Ya, itu hanya sebagai trading asisten Anda. Gitu bedanya tools ES itu. Tapi kalau Anda Mas, itu kan toolsnya bayar kan? Yes, itu toolsnya bayar. Yes, teman-teman perlu tahu. Tetapi ini alat bantu. Anda tidak harus. Selama Anda ngerti cara tradingnya, teman-teman, Anda udah bisa profit. Faktanya kan tools ini dibikin setelah bertahun-tahun saya profit menggunakan teknik yang saya gunakan. Gitu. Saya belajar kemana-mana sama banyak coach trading gitu ya. Sama kelas-kelas trading. Akhirnya saya menemukan cara yang nyaman dan saya trading beberapa tahun menggunakan cara ini tanpa tools. Perlu digarisbawahi lagi. Jadi jangan nggak bisa Mas, aku kan nggak punya toolsnya kan harus bayar, jadi nggak bisa profit dong kayak Mas Fadli. Enggak, Anda tetap bisa gitu. Bedanya adalah Anda perlu punya mental. Kalau misalnya teman-teman punya duit lebih ya beli toolsnya. Kalau teman-teman nggak punya duit, Anda udah tahu cara gratisnya di webinar kemarin tuh. Panjang kalau saya jelasin di YouTube ini ya. Jadi minta rekamannya sama teman-teman konsultan edukasi. Ya, anyway teman-teman kita akan punya banyak transaksi sebetulnya ya. Jadi pastikan teman-teman, eee, selalu setiap hari teman-teman punya apa ya, punya goals yang sangat jelas gitu ya. Yes, profit gede itu memang seru teman-teman, profit gede itu asik, tapi konsistensi itu di atas segalanya. Teman-teman perlu dengan sengaja konsisten tradingnya gitu. Kalau misalnya teman-teman
bener-bener sebagai seorang traders itu bener-bener nyari keseimbangan di antara keduanya gitu ya, antara yes profit gede penting tetapi konsistensi juga penting, maka ini akan selalu bikin Anda menang. Ini akan bikin Anda profit yang justru sebetulnya sebenar-benarnya trader tuh kayak gitu, gitu ya. Beda sama gambler, beda sama penjudi yang cuma punya mimpi gede gitu ya, habis itu dia tos-tosan tuh, kayaknya buy nih, dia buy asal. Kayaknya sell asal, ikutin aja. Wah kata orang profit takut ketinggalan ikut-ikutan. No, no, no. Anda perlu hold dulu, santai dulu, Anda perhatikan dulu. Teman-teman perlu bedain. Anda pengen profit gede betul, tapi konsistensi cara itu juga penting gitu ya. Jadi kurangin teman-teman nyari-nyari trade of the year gitu ya, fokus justru malah ke rencana mingguan teman-teman semua. Teman-teman perhatikan benar-benar apa yang teman-teman mau kejar di industri ini dan teman-teman temukan profil resiko Anda apa? Apakah saya seorang scalper? Maka mungkin exponential scalper tools tadi yang saya ceritain singkat itu cocok buat Anda. Atau apakah Anda justru malah seorang swing trader? Di mana teman-teman yes menggunakan risk reward yang sangat jauh, entry-nya jarang-jarang nggak apa-apa, santai nggak apa-apa, teman-teman nggak gatelan mau lihat transaksi terus gitu ya, maka Anda bisa menggunakan tools yang lain yang ada di komunitas kita gitu ya. Intinya keep in touch aja sama teman-teman konsultan edukasinya kita. Dan kalau ada pertanyaan silahkan input di kolom komentar teman-teman. Kalau teman-teman suka Anda like videonya, teman-teman share dan pastiin teman-teman subscribe channel ini supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi apapun tentang industri forex trading. Gitu. Itu aja dari saya teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.